Bab 2666. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, bentak. Ketika kedua pedang itu bertabrakan, ledakan mengejutkan terjadi, mengguncang seluruh lapangan. Ini adalah pertemuan pedang peri tingkat tinggi dan pedang peri tingkat rendah, dan ini juga merupakan pertarungan antara kedua pedang. Kali ini, kultivator pedang meningkatkan kekuatannya, dan pedang peri bermutu tinggi di tangannya datang dengan kemauan yang lebih kuat. Kekuatan pedang kemauan menembus level yang sama, mengabaikan pertahanan makhluk abadi manapun. Namun Tan Gao berkata bahwa ia akan berusaha sekuat tenaga, namun nyatanya, kekuatan dari kedua serangan tersebut ditarik secara maksimal, dan kekuatan dari kedua serangan pedang tersebut sama. Akibatnya, setelah pembudidaya pedang meningkatkan kekuatan pedangnya, pedang peri tingkat rendah yang diayunkan Tan Gao tidak dapat diambil, dan tubuh pedangnya hancur dalam sekejap. Pedang kemauan menghancurkan pedang peri tingkat rendah milik Tan Gao, dan sisa kekuatan pedang itu masih kuat, langsung mengunci Tan Gao, dan terus menebas. Tidak. Mengetahui bahwa akhir itu akan tiba, Tan Gao langsung ketakutan, dan menangis terseduh-seduh. Jika lawannya adalah Lu Chen, maka Lu Chen pasti akan berhenti, dan dia tidak akan mati begitu cepat. Karena, Lu Chen akan memiliki beberapa pertanyaan untuk menginterogasinya, dan kemudian. Tapi Sang Guan tidak memiliki masalah lain, dan dia perlu diinterogasi untuk menyelesaikannya. Karena masalah Sang Guan Jin adalah menyelesaikannya. Peng, pedang kemauan menebas tanpa ampun, dan meledakkan tubuh peri Tan Gao, mengubahnya menjadi awan berdarah. Sialan, Lu Chen itu mesum. Sial, tukang reparasi pedang ini juga mesum. Kamu baru berada di tahap awal dan tengah dari dewa sejati, dari mana kamu mendapatkan kekuatan menyimpang untuk mengalahkan puncak dewa sejati? Aku mati dengan sangat menyedihkan, sangat sedih. Di antara sisa-sisa yang hancur, roh primordial tiba-tiba melarikan diri, mengutuk dan terbang menuju langit. Menghancurkan, pembudidaya pedang berteriak dingin, mengayunkan pedang peri di tangannya, dan menebas aliran energi pedang, langsung memotong jiwa yang melarikan diri menjadi beberapa bagian. Penjahat yang berkomplot melawan Lu Chen hanyalah puncak biasa yang benar-benar abadi, jadi Lu Chen tidak perlu bergerak. Jian Xiu bergerak, memusnahkan penjahat ini sepenuhnya, dan menghilang. Sial, kakak senior Tan Gao telah dimusnahkan. Pedangnya telah diperbaiki secara tidak normal, dan dua pedang membunuh kakak senior Tan Gao. Bagaimana kita bisa bertarung? Bukan hanya kultivator pedang yang sesat, tapi kultivator perisai juga sesat. Garis pertahanan yang ditarik oleh beberapa pot penyu dapat menjatuhkan begitu banyak dari kita. Berhenti memukul, lari, atau semua orang akan mati. Begitu Tan Gao meninggal, murid-murid Heisha itu menjadi pucat karena ketakutan, dan berlari menyelamatkan diri dengan panik, tidak berani bertarung lebih jauh. Namun Sang Guan Jin dan yang lainnya menolak untuk melepaskan mereka, dan segera meluncurkan Yu Guangbu untuk mengejar dan membunuh mereka, bersumpah untuk membunuh semua murid sekte abadi Heisha. Murid-murid Heisha itu tidak berada pada level tinggi, dan kecepatan mereka jauh di belakang Tan Gao. Mereka tidak bisa menjalankan Yu Guangbu sama sekali, dan mereka akan mati jika ditangkap oleh Sang Guan Jin dan Ling Xi. Tapi kekuatan serangan Fei Long sedikit lebih lemah, jadi dia tidak ikut serta dalam pengejaran, tapi berspesialisasi dalam membunuh. Sang Guan Jin dan Ling Xi ingin memburu dan membunuh begitu banyak murid Heisha, dan mereka tidak punya waktu untuk melenyapkan Yuan Shen yang melarikan diri, jadi mereka menyerahkannya pada Fei Long untuk mengetahui kebocorannya. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, Sang Guan Jin memenggal kepala murid Heisha terakhir yang jaraknya puluhan ribu mil, dan pembunuhan itu akan dianggap selesai. Ketiganya kembali ke tempat semula untuk berkumpul, karena luka Ling Xi masih serius. Sang Guan Jin dan Fei Long harus tinggal untuk menjaga Ling Xi. Sebenarnya, aku bisa menjaga diriku sendiri. Kalian berdua harus kembali ke medan perang keabadian sejati. Ling Xi menelan beberapa pil penyembuhan Jiuxuan untuk menyembuhkan lukanya, lalu duduk bersila di tanah, dan kemudian menatap ke puncak Nixue. Lupakan saja, pasukan abadi sejati klan iblis telah dikalahkan oleh saudara-saudara senior, dan pasukan abadi sejati umat manusia sedang mengambil jagung yang hilang, jadi kita tidak perlu naik. Fei Long juga melihat medan perang abadi yang sebenarnya di atas, melihat ras manusia. Pasukan abadi sejati mengejar dan membunuh musuh di mana-mana, tetapi Lu Chen menghilang, jadi dia berkata, terlebih lagi, kakak senior ada hubungannya,
dan tempatnya kemana tujuan kakak senior adalah tempat kita sekarang. Saya belum bisa pergi. Petik 2. Negeri Ajaib 10.000 Gua, itu adalah wilayah klan iblis, dan klan iblis di sana paling membenci keturunan 9 naga. Lingxi tahu kemana tujuan Lu Chen, jadi dia menghela nafas, lalu berkata, tuannya bukanlah peri emas, jadi aku tidak tahu betapa berbahayanya pergi ke negeri ajaib 10.000 gua. Aku sudah membujuk kakak laki-lakiku, setidaknya aku harus mengolah emas abadi, dan akan lebih stabil jika saya pergi ke Wandong Wonderland. Fei Long menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, tetapi kakak laki-laki khawatir untuk mengetahui keberadaan ayahnya, dan saya tidak dapat membujuknya untuk mengambil risiko pergi ke Istana Abadi Iblis. Anyu ada di Wandong Wonderland, alangkah baiknya jika dia bisa memberikan perlindungan kepada tuannya. Kata Lingxi, saat aku berada di benua Yuanwu, Anyu memiliki status yang sangat tinggi di klan iblis. Saat itu, kakakku dengan berani menerobos ke dalam gua iblis, tapi dia masih bisa menutupinya. Fei Long berkata lagi, tapi ini negeri dongeng, semuanya harus diatur ulang. Terakhir kali aku melihat Anyu, wilayahnya tidak setinggi itu. Status apa yang bisa dia miliki di Wandong Wonderland? Kakak senior, sekarang, akan baik-baik saja jika kakak laki-laki senior tidak perlu melindunginya. Petik 2. Ngomong-ngomong, Anyu sekarang adalah arogansi peri iblis kelas 1 yang tiada taraf. Kenapa aku tidak melihatnya di medan perang dari makhluk abadi sejati? Sangguan Jin tiba-tiba memikirkan pertanyaan ini, dan berkata, bahkan naga gemuk telah menembus keabadian sejati. Bakat Anyu sangat tinggi, dan dia telah dikembangkan dengan penuh semangat oleh klan iblis tingkat tinggi. Tidak mungkin dia tidak melakukannya, menembus ke keabadian sejati sekarang. Mungkin, Anyu telah menembus keabadian emas dan tidak akan lagi berpartisipasi di medan perang keabadian sejati. Kata Fei Long, sebelum aku mengejar murid Heisha, aku terus memperhatikan medan perang Jinxian, tapi aku tidak melihat sosok Anyu muncul. Kata Lingxi, tidak di medan perang keabadian sejati, atau di medan perang keabadian emas. Bukankah ini berarti Anyu sama sekali tidak berpartisipasi dalam pertempuran di puncak Nixue? Sangguan merasa sedikit bingung, bakat Anyu sangat tinggi, tidak kalah sama sekali, bahkan mungkin lebih unggul darinya. Bagaimana mungkin dia belum berhasil menembus keabadian sejati? Pada awal pertempuran Yingzhu, Anyu sudah berada di puncak alam abadi surgawi, dan sekarang sudah cukup lama. Biasanya, Anyu seharusnya sudah menembus keabadian sejati, atau bahkan menembus tahap akhir atau puncak keabadian sejati, itu semua mungkin. Selain itu, Anyu memiliki garis keturunan Yaozu yang suka berperang, dan jika dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran, tidak mungkin untuk tidak berpartisipasi dalam pertempuran melawan puncak darah. Kecuali terjadi sesuatu pada Anyu. Kalau begitu khawatirkan Lu Chen. Bahkan Sangguan Jin tahu bahwa Lu Chen dan Anyu selalu memiliki hubungan yang tidak jelas. Bukankah lebih baik jika Anyu tidak datang untuk ikut berperang, setidaknya kakak senior tidak perlu mengkhawatirkannya. Fei Long tidak terlalu memikirkannya, tapi menjawab seperti ini. Dan pada saat ini, di kaki gunung di sisi kanan puncak Nixue, seseorang tiba-tiba bergegas mendekat. Orang itu berada di tahap awal Jinxian, mengenakan jubah es perak dan membawa pedang peri, tapi seluruh tubuhnya berlumuran darah. Sekilas dia tahu bahwa dia telah mundur dari medan perang Jinxian. Orang itu mundur dari medan perang Golden Immortal, tetapi tidak tinggal di belakang pasukan manusia Golden Immortal, tetapi berlari ke kaki gunung kiri melalui jalan memutar, jelas tidak tersesat, tetapi untuk tujuan lain. Apalagi orang itu berpenampilan seperti pria berkepala kijang bermata tikus, sangat cabul, dilihat dari manapun, dia bukanlah orang baik. Tapi Sangguan Jin dan yang lainnya memandang orang itu, tidak peduli bagaimana mereka memandangnya, mereka tampak familiar. Dia adalah Makino. Sangguan Jin adalah orang pertama yang mengenalinya. Mengapa orang itu terlihat familiar? Ternyata itu adalah Mu Ye dari Xuanlei Xianmen. Pada awalnya, ketika Lu Chen masih berada di gerbang abadi Xuanlei, Penatua Xuanlei dan Mu Ye datang untuk mencari kesalahan, dan bahkan bertarung dengan Xia Bulai. Pada akhirnya, Lu Chen memenggal kepala Penatua Xuanlei, tetapi melarikan diri oleh Mu Ye. Dia tidak pernah menyangka setelah sekian lama, dia akan melihat Makino lagi di puncak Nixue. Yang lebih tidak terduga adalah Mu Ye, yang sudah berada di puncak Celestial Immortal, sekarang berada di tahap awal Golden Immortal, dan wilayahnya masih membuat semua orang yang hadir kewalahan.
Dia adalah murid utama Xuanlei Xianmen, Makino. Fei Long juga mengenalinya, dan berkata pelan kepada Sangguan Jin, ketika saya di Xuanlei Xianmen, saya mendengar bahwa pria ini adalah seorang penggoda wanita, kamu harus berhati-hati. Bukan urusanku kalau dia bernafsu, dan aku bukan perempuan. Sang Guan mendengus. Bukan kamu, tapi Lingxi. Fei Long mengingatkan. Ling 10. Sangguan Jin memandang Lingxi yang baru pulih dari luka-lukanya, dan tidak bisa menahan cemberutnya, dan berkata, dia berani memukul Lingxi. Tidak, meskipun tidak, aku akan membunuhnya. Jadi, kamu pasti akan melawan Makino mati-matian nanti, jadi aku sudah bilang padamu untuk berhati-hati. Kata Fei Long, aku mengenali kalian berdua. Mu Yeben mendekat, melirik ke arah Sangguan Jin dan Fei Long, dan berkata, tukang reparasi pedang dan tukang reparasi perisai, kalian adalah bawahan Lu Chen. Terus, kamu menggigitku. Jika demikian, kamu adalah anjing gila, menggigit orang di mana-mana. Ketika Fei Long kembali, dia membuka penglihatannya dan mengambil 4 pot peri besar. Segera setelah itu, dia melakukan keterampilan pertempuran yang menyelubungi langit. 1 peri pot memberkati Lingxi, 1 peri-peri memberkati Sangguan Jin, dan 2 peri-peri lainnya secara alami disediakan untuk dirinya sendiri. Pihak lain bukanlah peri sungguhan, tapi Jin Xian yang lebih kuat. Dia belum pernah bertarung melawan Jin Xian, jadi dia tidak tahu. Tanpa perlindungan dari 2 pot penyu, ia merasa tidak aman, takut hanya 1 pot peri yang tidak akan mampu menahan pukulan lawan. Bocah gendut, kamu baru dalam tahap awal keabadian sejati, dan kamu berani bermain liar di depanku, apakah kamu ingin aku menghukummu? Mu Ye memelototi Fei Long, dan kemudian bertanya dengan dingin, baru saja, sepertinya aku telah melihat Lu Chen di medan perang keabadian sejati. Jadi aku berlari ke sini untuk memastikan, tapi aku melihatmu, itu berarti anak Lu Chen itu nyata, yang akan datang. Dia terluka parah di medan perang Jin Xian dan harus mundur dari garis depan untuk memulihkan diri di belakang. Dan ketika dia mundur, itu terjadi pada saat pasukan abadi sejati Yao Zu dikalahkan, dan itu juga saat Lu Chen naik ke puncak dan pergi lagi. Pada saat itu, dia melirik ke medan perang abadi yang sebenarnya di kejauhan, dan tepat pada waktunya untuk melihat punggung Lu Chen melintas, dan dengan cepat menghilang di puncak gunung. Untuk Lu Chen, dia sangat membencinya. Lu Chen memenggal kepala Xuanlei tua yang telah menggendongnya selama ini, dan bahkan membuatnya takut hingga melarikan diri. Dia menyimpan kebencian ini di dalam hatinya, dan cepat atau lambat dia akan membalasnya. Ketika dia melangkah ke puncak keabadian sejati, dia pernah kembali ke Xuanlei Xianmen untuk menghancurkan tubuh Lu Chen menjadi ribuan keping. Sayangnya Lu Chen tidak lagi berada di Xuanlei Xianmen, jadi dia tidak punya balas dendam. Hari ini, dalam pertempuran di puncak Nixue, dia menemukan sosok Lu Chen, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan untuk membalas dendam. Oleh karena itu, dia bahkan tidak menyembuhkan lukanya, dan dia tidak tinggal di belakang pasukan Jin Xian. Sebaliknya, dia mengambil jalan memutar ke kaki gunung di sebelah kiri, siap menemukan Lu Chen di medan perang abadi yang sebenarnya. Hanya saja dia tidak menyangka ketika sampai di kaki gunung sebelah kiri, dia akan bertemu dengan beberapa anak buah Lu Chen, sehingga dia bisa menggali informasi Lu Chen dari orang-orang tersebut. Kemudian, dia dapat mengirim beberapa anak buah Lu Chen untuk bereinkarnasi. Tentu saja, itu di puncak gunung. Fei Long berbicara terus terang, dan langsung menikam Lu Chen, menyebabkan masalah datang ke timur. Hanya saja kemalangan ini tidak berujung pada Lu Chen, melainkan pada Mu Ye yang menyebabkan Mu Ye mati. Mengenai kekuatan tempur Lu Chen, Fei Long sangat percaya diri. Jangan memulai pertempuran untuk berkorban ke galaksi, dan menyapu seluruh negeri dongeng yang sebenarnya. Dan Xinghe bukanlah keterampilan tempur terkuat Lu Chen, God Slashing adalah. Antara Xinghe dan Zanshen, Lu Chen juga memiliki tinju pembunuh dunia, yang menakutkan sekaligus kuat. Mu Ye baru dalam tahap awal Golden Immortal, Lu Chen mungkin bisa mengalahkan Mu Ye dengan Mie Sikuan, dan dia tidak perlu membunuh Tuhan sama sekali. Oleh karena itu, Fei Long memimpin Mu Ye ke Lu Chen bukan untuk membawa musuh yang kuat ke Lu Chen, tetapi untuk mengirim kepala ke Lu Chen. Jika Makino bertindak cepat, dia mungkin akan menyusul Lu Chen tepat waktu, dan juga tepat waktu untuk reinkarnasinya. Bagus sekali, aku akan pergi ke puncak gunung dan memenggal kepala Lu Chen. Makino tertawa, lalu memutar matanya, lalu menatap Fei Long dan yang lainnya, sedangkan kamu, percuma, kamu bisa mati.
Sebelum dia selesai berbicara, matanya menyapu Fei Long, yang terlalu gemuk, akhirnya mendarat di Ling Xi, dan matanya langsung tegak. Ling Zhu sangat cantik. Dulu ada wanita Ling Zhu yang sangat cantik di samping Lu Chen. Saat itu, Lao Su, aku ingin meraihnya dan menikmatinya, tapi hari ini yang ini tidak lebih buruk dari yang itu. Petik 2. Pencuri anjing, jangan menghujat ratuku. Mendengar ini, Ling Da sangat marah dan langsung memarahi Mu Ye dengan marah. Ratu, tidak ada ratu roh di Xianyu. Apakah yang kamu maksud adalah ratu Eldar dari dunia fana? Ya, jika ada kesempatan, aku harus mencicipi daging ratumu. Makino tertawa keras dan berkata lagi, ratumu tidak ada di sini hari ini, jadi aku akan mencicipi dagingmu dulu. Saya bunuh kamu. Ling Xi sangat marah, terlepas dari luka di tubuhnya, dia juga menghunus pedangnya dan ingin melawan Mu Ye dengan putus asa, tetapi dihadang oleh Fei Long. Kamu terluka, kamu harus merawat lukamu dengan baik, dan serahkan orang cabul ini padaku dan Sangguan Jin. Kata Fei Long, aku cukup sendirian. Sangguan keluar dengan pedang di tangan, berdiri dengan bangga, dengan kilatan kegembiraan di matanya. Setelah dia memasuki tahap tengah keabadian sejati, kekuatan pedangnya meningkat pesat, dan dia telah menetapkan target kekuatan tempurnya pada tingkat keabadian emas. Mu Ye ini kebetulan berada di tahap awal Golden Immortal, dan dia masih mengalami luka di tubuhnya. Dia benar-benar seorang Golden Immortal yang lemah, jadi dia jelas merupakan target yang sangat bagus. Dia ingin membunuh Makino untuk membuktikan bahwa kekuatan tempurnya tidak lebih buruk dari Lu Chen, untuk membangun posisinya yang kuat. Tentu saja, jika Lu Chen ada di sini, dia tidak akan memiliki kesempatan ini. Lu Chen yang cabul itu bahkan tidak membuka tubuh pertarungannya, dan dengan santai mengalahkan puncak keabadian sejati yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tahu berapa batas atas kekuatan tempur Lu Chen saat ini. Tetapi jika Lu Chen ingin membunuh Golden Immortal tahap awal, itu pasti tidak masalah. Masalahnya adalah dia tidak dapat memulai tubuh pertempuran. Oke, aku akan mengirimmu untuk bereinkarnasi dulu. Mu Ye mendengus dingin, membuka penglihatannya, mengayunkan pedang abadi, dan menebas Sangguan Jin. Meskipun dia tidak memperhatikan kultivator pedang di tahap tengah keabadian sejati, tetapi dia selalu terluka dan kondisinya tidak berada di puncak, jadi dia tidak berani gegabah, dan dia berusaha sekuat tenaga, mencegah selokan terbalik. Zeng, suara pedang panjang yang terhunus bergema ke segala arah. Cahaya pedang menerobos tekanan peri, menembus langit peri, dan bergegas ke depan. Oh, kedua pedang itu saling bertabrakan dengan keras, membuat ledakan yang mengejutkan. Pada saat itu, ada pedang yang gagal menahannya, dan pedang itu hancur di tempat, membuat orang dan pedang beterbangan. Pria itu adalah Makino. Makino mengalami luka yang belum sembuh, kondisinya menurun, dan kekuatan tempurnya menurun. Dan Jian Xiu berada di puncaknya, dengan kemauan yang kuat dan kemauan yang kuat. Dia sudah mampu bertarung melawan tahap awal keabadian emas. Bagaimana Mu Ye yang terluka bisa menahan serangan penuh Jian Xiu? Engah, saat diterbangkan, Makino memuntahkan panah berdarah, dan organ dalamnya hampir hancur oleh pedang kemauan. Kekuatan tempur kultivator pedang berada di luar jangkauan negeri dongeng yang sebenarnya, dan di luar dugaan Makino. Pada saat ini, Makino menyadari bahwa jika dia tidak menyingkir, dia akan langsung dipenggal oleh Jian Xiu hari ini. Saat aku pulih dari cederaku, aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Mengambil keuntungan dari terlempar ke udara, Makino berbalik dan lari mundur, hanya untuk menemukan seseorang menghalangi jalannya sebelumnya. Pria itu adalah anak laki-laki gendut, baru dalam tahap awal keabadian sejati, tetapi dia memegang dua pot peri, itu adalah Fei Long. Aku tahu kamu akan lari, jadi aku menunggu di sini terlebih dahulu. Naga gemuk tertawa, pergi ke neraka. Marah, Makino tidak berhenti, dia mengangkat pedangnya dan menebas Fei Long. Ledakan, pedang peri menebas pot peri, hanya retakan besar yang terpotong, tetapi pot peri tidak dapat dipotong-potong dengan satu pedang. Iya, pot jenis apa ini? Aku akan pergi, gunakan pot sebagai tameng, kamu adalah tukang reparasi tameng. Ini benar-benar lebih sulit dari satu. Wajah Makino berubah drastis, dia segera menyingkirkan pedangnya dan berlari ke kanan, tidak berani berselisih dengan Fei Long. Dia tahu bahwa dengan tebasan lagi, dia mungkin bisa memotong peri pot yang rusak, tapi itu sia-sia. Bocah gendut itu memegang dua panci, menghancurkan satu, dan yang lainnya.
Mungkin Fat Boy masih punya pot cadangan, kapan harus dibunuh. Faktanya, dia tidak punya banyak waktu, hanya kesempatan untuk memotong pedang. Jika dia melakukan serangan pedang lagi, dia mungkin akan dipotong oleh pembudidaya pedang yang mengejarnya. Tanpa diduga, Jian Xiu mengira Mu Ye tidak akan mampu menembus garis pertahanan Fei Long, dan meramalkan bahwa Mu Ye akan melarikan diri ke area konsentrasi tentara Jin Xian, jadi dia mengambil langkah ke depan dan memblokir garis kanan. Tidak ada cara untuk pergi ke surga, tidak ada cara untuk pergi ke bumi, kamu tidak dapat melarikan diri. Jian Xiu berdiri tegak dengan pedangnya secara horizontal, menatap Mu Ye dengan dingin, dan hendak datang dan menangkap kura-kura bersama Fei Long. Jalan belakang dan kanan Makino telah ditutup. Ada tebing lain di sisi kiri. Jika Anda tidak bisa terbang dalam jangkauan puncak Nixue, itu jalan buntu. Menurutnya, Makino ditakdirkan untuk melarikan diri. Itu tidak mungkin. Makino mencibir, berbalik dan berlari dengan liar, meninggalkan kaki gunung, tapi bergegas mendaki gunung. Tidak, hentikan Makino. Sangguan Jin menamparkan kepalanya dan buru-buru berlari mengejar Mu Ye. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia terlalu ceroboh, dia hanya berpikir untuk memblokir Mu Ye, tapi dia tidak mempertimbangkan keselamatan Ling Xi. Karena arah pelarian Makino persis di tempat Ling Xi berada. Terlepas dari wilayah dan kekuatan tempurnya, Ling Xi lebih rendah darinya, jadi sulit untuk menghentikan Mu Ye. Lebih buruknya lagi, luka Ling Xi tidak sembuh dengan cepat, jadi dia rentan terhadap Makino. Ups, Fei Long juga menyadari masalah ini, dan segera menjadi cemas, dan buru-buru berlari ke arah Ling Xi dengan panci di tangannya. Namun, Sangguan Jin dan Fei Long agak lambat bereaksi. Makino adalah peri emas, dan dia berlari sangat cepat, dan mereka tidak dapat mengejarnya dalam sekejap. Dalam sekejap mata, Mu Ye berlari ke lereng gunung, dan tiba di tempat Ling Xi berada. Jika Ling Xi menghindar, maka Ling Xi tidak akan berada dalam bahaya, tapi Mu Ye akan melarikan diri ke atas gunung dengan lancar. Tapi Ling Xi tidak melakukannya, tapi memilih untuk mencegat. Kamu berani menghentikanku. Mu Ye mengerutkan kening, mendengus dingin, dan tanpa melambat, mengangkat pedangnya dan menebas. Feng Yun. Ling Xi menahan rasa sakit, mengangkat pedangnya dan menggunakan keterampilan tempur Feng Yun, dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, menghadapi pertempuran. Ledakan. Kedua pedang itu bertabrakan, dan setelah suara keras, kekuatan pedang Ling Xi hancur di tempat. Ling Xi baru berada di tahap awal keabadian sejati, alam yang lebih rendah dari Mu Ye, dan perbedaan kekuatannya terlalu jauh. Terlebih lagi, Ling Xi bukanlah seorang kultivator pedang atau seorang kultivator perisai, jadi bagaimana dia bisa mengalahkan Mu Ye? Untungnya, pedang peri tingkat tinggi di tangan Ling Xi dan pedang peri tingkat rendah di tangan Mu Ye, kualitas senjatanya 2 tingkat lebih tinggi dari milik Mu Ye. Jika bukan karena ini, pedang Ling Xi pasti akan dipotong-potong oleh Mu Ye, maka pedang itu mungkin akan menghancurkan orang. Meski begitu, setelah Makino mengalahkan kekuatan pedang Beng Ling Xi, kekuatan pedang yang tersisa masih kuat, dan pedang itu berayun di sepanjang pedang peri bermutu tinggi, melewati periuk abadi yang diberkati oleh Fei Long, dan langsung mengirimkan Ling Xi Lian dan pedangnya, terbang ratusan kaki jauhnya. Engah, Ling Xi jatuh ke tanah dan tidak bisa menahan muntahan seteguk darah. Luka lama belum sembuh, dan luka baru bertambah, dan Ling Xi sudah sekarat mati. Makino bergegas maju, hendak menghancurkan tubuh Ling Xi dengan telapak tangannya, namun saat ia melihat wajah cantik dan tubuh lembut Ling Xi, nafsunya tiba-tiba meledak. Si cantik kecil dari ras roh, aku tidak ingin membunuhmu, jadi ikutlah denganku. Mu Ye mengubah telapak tangannya menjadi cakar, meraih Ling Xi, mencubit alat vital Ling Xi, dan berlari mendaki gunung dengan Ling Xi di pelukannya. Brengsek, ayo cepat, mengejar sampai ke ujung bumi, kita harus menyelamatkan Ling Xi. Fei Long marah dan cemas, mengaum berulang kali. Aku akan mencabik-cabik Makino. Sangguan Jin juga mengertakkan giginya dengan marah. Keduanya mengangkat Yu Guangbu secara ekstrim, dan mereka mengejar dengan putus asa, dan mereka tidak akan pernah berhenti sampai mereka berhasil menyusul Makino. Makino tidak memiliki Imperial Light Steps, tapi dia juga berlatih gerak kaki. Dia juga berada di Golden Wonderland, dan kecepatannya sangat cepat. Tidak mudah untuk mengejar ketinggalan. Hanya saja Yu Guangbu milik Fei Long dan Sangguan Jin bukanlah vegetarian, mereka juga cepat, dan mengejar dengan cermat. Mu Ye masih memegang Ling Xi di tangannya, dan kecepatannya agak lambat. Tak mudah menyingkirkan Fei Long dan Sangguan Jin yang juga cepat.
Terlebih lagi, Makino sedang menggendong wanita klan roh bersamanya, jelas dengan niat merampok peri, dan niatnya salah, jadi beraninya dia lari ke medan perang Golden Immortal. Di antara pasukan abadi emas umat manusia, tidak ada kekurangan orang benar, dan dia pasti tidak akan bisa makan saat itu. Bahkan sekte abadi besar di mana dia berada, mungkin tidak akan berani melindunginya di depan umum pada kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa berlari ke depan, langsung ke medan perang para keabadian sejati, dan bahkan berlari ke wilayah ras monster dengan risiko. Tidak mungkin, pembudidaya pedang itu terlalu kuat, dan dengan kerjasama dari pembudidaya perisai, dia tidak dapat melarikan diri tanpa bantuan klan monster. Namun, Makino tiba-tiba muncul di medan perang keabadian sejati, yang secara langsung menghancurkan kemenangan umat manusia. Tidak peduli betapa brutalnya pertarungan antara dua ras manusia dan ras iblis di puncak Niksue, aturan dasarnya tetap ada, dan tidak ada yang berani melanggarnya. Itu adalah medan perang tingkat rendah, dan tidak mungkin ada makhluk abadi tingkat tinggi. Ini adalah prinsip yang dipatuhi oleh kedua belah pihak. Di medan perang keabadian sejati, pasukan klan iblis dan keabadian sejati dikalahkan, yang telah mempengaruhi medan perang keabadian emas di sisi lain. Pasukan abadi emas klan iblis tidak terlalu bagus sama sekali, mereka telah ditekan dan dikalahkan oleh pasukan abadi emas ras manusia, posisinya terus-menerus hilang, tentara terus mundur, dan bersiap untuk mengatur pertahanan terakhir, dan itu akan berjuang keras. Namun, sisi kiri puncak Niksue jatuh, dan Yaozu kalah di medan perang abadi sejati. Semangat pasukan Yaozu Jinxian langsung turun, dan mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Namun pada saat kritis ini, manusia emas abadi muncul di medan perang dewa sejati, yang setara dengan umat manusia yang melanggar aturan, yang segera menimbulkan kemarahan Yaozu. Para petinggi Yaozu tidak terlalu peduli, mengabaikan bahwa pasukan abadi Yaozu yang sebenarnya dikalahkan oleh anak manusia, tetapi secara langsung menyalahkan hilangnya medan perang abadi yang sebenarnya pada fakta bahwa umat manusia memiliki keabadian emas, bertarung di medan perang abadi yang sebenarnya, dan ada keabadian emas dari umat manusia, melanggar aturan. Segera, Daluo Jinxian dari Yaozu muncul, dan ingin campur tangan di medan perang Jinxian, bersiap untuk membalikkan keadaan pertempuran di puncak Niksue. Kemudian, umat manusia juga memunculkan Daluo Jinxian, dan lebih memilih membuka medan perang Daluo Jinxian, dan mencegah Daluo Jinxian dari ras monster ikut campur. Tokoh teratas dari kedua belah pihak diberangkatkan, ras manusia memiliki penguasa rumah Zuzu, dan ras monster memiliki penguasa Aula Yaoxian. Kedua tokoh teratas itu tidak ragu-ragu dan langsung bernegosiasi di medan perang. Penguasa istana Yaoxian menolak untuk menyerah, dan keduanya akhirnya tidak dapat mencapai kesepakatan, jadi mereka bertarung di tempat. Luo Jinxian besar dari kedua belah pihak bergabung dalam pertempuran satu demi satu, bertarung dalam jarak dekat, secara langsung membuka medan perang tingkat tertinggi di medan perang Jinxian. Meskipun puncak Niksue adalah medan perang terpenting bagi dua klan manusia dan iblis, jarang sekali Daluo Jinxian membuka medan perang. Salah satu alasannya adalah para eksekutif puncak kedua belah pihak tidak ingin mengambil tindakan secara langsung, dan mereka tidak ingin terluka atau mengalami kecelakaan. Kedua, Daluo Jinxian adalah bakat cadangan dari Jalan Abadi Tongtian, dan Jalan Tongtian membutuhkan lebih banyak makhluk abadi tingkat tinggi, sehingga pengontrol negeri dongeng tidak boleh kehilangan terlalu banyak Daluo Jinxian. Pada saat itu, pasukan Jinxian di kedua sisi mundur satu demi satu. Tidak ada apa-apa bagi mereka di sini, dan mereka harus menghindari kehancuran setelah pertempuran Daluo Jinxian. Pada saat itu, di medan perang keabadian sejati di sisi kiri puncak Niksue, pasukan manusia abadi sejati baru saja memenangkan kemenangan, tetapi mereka harus menyerahkan buah kemenangan dan terpaksa mundur. Medan pertempuran di puncak Niksue bukan lagi medan perang biasa, melainkan medan perang Daluo Jinxian yang telah disublimasikan ke level tertinggi. Ketika Luo Jinxian besar di kedua sisi bertarung, mereka tidak mempedulikannya. Mereka pasti tidak akan terbatas pada sisi kanan puncak Niksue, dan cepat atau lambat akan bertarung di sisi kiri. Yang abadi masih di sini menunggu untuk mati. Zhao Pu memimpin kerumunan untuk mundur dari puncak gunung dan berlari menuruni gunung dengan putus asa. Namun, Mu Ye berlari mati-matian mendaki gunung dengan Ling Xi di pelukannya, diikuti oleh Fei Long dan Sangguan Jin, menghadapi jutaan pasukan abadi sejati yang bergegas turun, bertindak seperti kemunduran. Sial, siapa peri emas ini? Apa yang kamu lakukan di medan perang peri sebenarnya?
Benar, orang ini hanyalah penjahat, menyebabkan kita bertarung tanpa hasil. Dia mengenakan jubah es perak, dia seharusnya menjadi murid dari Sekte Abadi Yin Xuang, tapi itu adalah Sekte Abadi yang hebat. Jadi bagaimana dengan murid dari Sekte Abadi Besar, mereka tidak bisa begitu berbahaya, kan? Pertanyaannya adalah, murid Yin Xuang ini adalah seorang Jin Xian, mengapa dia dikejar oleh dua makhluk abadi? Itu adalah bawahan Lu Chen, kultivator pedang dan kultivator perisai keduanya sangat kuat, mereka mungkin bisa mengalahkan murid Yin Xuang itu. Saya tahu mengapa penggarap pedang dan penggarap perisai mengejar murid Yin Xuang, pria itu membawa seorang wanita roh. Sial, murid Yin Xuang itu melarikan diri dengan seorang wanita di pelukannya, jelas-jelas merampok seorang wanita dari keluarga baik-baik, seorang mesum besar. Haruskah kita mencegat murid Yin Xuang? Dia peri emas, bukan ayam yang lemah, apa yang harus kita lakukan untuk menghentikannya? Di antara pasukan umat manusia yang abadi, ada banyak orang yang berdiskusi dengan marah, dan terdengar suara perang salib. Namun, termasuk Zhao Po, mereka berlari sangat tergesa-gesa, mereka telah melewati Mu Ye, dan bahkan bergegas turun jauh. Bahkan jika mereka ingin mengejarnya, itu sudah terlambat. Mereka tidak memiliki kecepatan seperti orang lain. Di sisi lain, tentara abadi emas ras manusia mundur dan juga menemukan situasi ini. Pada saat itu, murid peri emas dari Sekte Abadi Yin Xuang sangat malu, dan tidak ada dari mereka yang berani mengangkat kepala untuk melihat orang lain. Pada saat itu, tatapan manusia abadi emas lainnya tertuju pada murid Yin Xuang, dan mereka semua menjadi sangat menghina. Ada 4 gerbang peri besar di kota Zuzu, dan gerbang peri Yin Xuang adalah salah satunya. Bagaimanapun, ini adalah sekte abadi besar dengan aturan ketat, bagaimana bisa murid yang korup secara moral bisa keluar. Seorang murid Yin Xuang menculik seorang wanita dan berlari ke medan perang keabadian di depan banyak orang. Tidak hanya itu memalukan, tapi itu juga mempengaruhi seluruh medan perang. Tidak bisakah hal ini dibenci? Di antara pasukan abadi emas umat manusia, beberapa orang menatap medan perang abadi yang sebenarnya, mata mereka hampir terbakar. Orang itu adalah bunga krisan yang rusak. Duan Juhua tidak mengenal Makino, tapi dia tahu siapa wanita roh yang diculik itu. Wanita roh itu adalah pelayan Lu Chen, Ling Xi, dan setidaknya dia adalah murid dari Sekte Abadi Bintang Surgawi. Krisan rusak hanya peduli pada Lu Chen, dan tidak peduli pada Ling Xi, tetapi murid dari Sekte Abadi Yin Xuang berani menangkapnya, itu setara dengan menamparkan wajahnya, tidak bisakah dia marah? Situasi di tempat kejadian sekarang sangat buruk, dan dia tidak berani lari untuk menyelamatkan orang, jika tidak, dia akan terungkap sebagai anggota Duan Long Xianmen. Lalu bagaimana dia bisa menipu Lu Chen? Selain itu, dua orang yang mengejar murid Yin Xuang itu adalah penggarap pedang dan penggarap perisai, jadi semakin mustahil baginya untuk lewat. Dia hanya bisa menunggu perang berakhir sebelum kembali menyusahkan Yin Xuang Xianmen. Tidak lama kemudian, Mu Ye berlari ke puncak gunung sambil menggendong Ling Xi, dan menghilang di sana. Sepertinya dia sedang berlari menuju Wandong Wonderland. Sangguan Jin dan Fei Long juga mengikuti dari dekat. Mereka mendaki ke puncak satu demi satu, lalu menghilang di puncak gunung tanpa jejak. Namun, di kaki seberang puncak Nixue, terdapat hutan peri yang luas, dan ada orang yang menyelinap diam-diam di dalam hutan. Orang ini adalah Lu Chen. Setelah Lu Chen mengalahkan pasukan abadi sejati klan iblis, dia naik ke puncak lagi, menemukan perlindungan sepanjang jalan menuruni gunung, dan akhirnya memasuki hutan peri ini. Hutan peri lebat dan dapat memberikan banyak perlindungan, sehingga tidak mudah ditemukan oleh ras monster. Tapi sisi ini selalu di bawah kendali Yaozu, dan dari waktu ke waktu ada iblis dari Yaozu, dan kecepatan siluman Lu Chen harus diperlambat. Pada tingkat alam abadi, rune segudang alam Lu Chen tidak valid, dan dia tidak dapat menggunakan rantai rune untuk mengubah wajahnya, jadi dia harus meminum pil nafas tersembunyi yang kuat untuk menutupi nafas manusianya sepenuhnya. Karena dia tidak bisa menyamar sebagai monster, Lu Chen menemukan satu set jubah monster dan mengenakannya, dan mengenakan tudung lebar untuk menutupi wajahnya. Dengan cara ini, dia hampir tidak bisa menipu beberapa setan yang lewat. Lu Chen telah melihat peta negeri ajaib 10.000 gua, dan juga mengingat rute menuju kuil peri, jadi dia terus berjalan ke barat sepanjang hutan peri. Karena Anda tidak bisa melaju terlalu cepat untuk menghindari pengungkapan rahasia Anda, kecepatannya masih relatif lambat. Sebelum keluar dari hutan peri ini, ia menemukan aura Daluo Jinxian dari ras monster.
Lu Chen merasa bersalah dan harus mencari tempat untuk bersembunyi. Ternyata Yao Zu mengirimkan sejumlah besar Daluo Jinxian, yang bergegas melewati hutan peri seperti kilat dan langsung menuju ke puncak Nixue, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Setelah tim Daluo Jinxian dari Yao Zu pergi, Lu Chen muncul dari tempat persembunyiannya, dan memandang ke puncak Nixue dengan ekspresi terkejut. Aku pergi, ada begitu banyak Daluo Jinxian yang tiba-tiba datang dari Yao Zu, jadi mungkinkah medan perang puncak Nixue telah ditingkatkan? Keraguan Lu Chen dengan cepat terkonfirmasi. Karena, di medan perang di puncak Nixue, segera terdengar lebih banyak lagi suara pertempuran yang menggemparkan bumi, dan mundurnya pasukan klan iblis Jinxian dengan tergesa-gesa, serta klan iblis abadi sejati yang tak terhitung jumlahnya yang telah dikalahkan, bahkan lebih cepat melarikan diri dari Nixue, puncak darah. Ada berbagai indikasi bahwa medan perang di puncak Nixue telah meningkat, dan Daluo Jinxian di kedua sisi sedang bertempur. Jika bukan karena Luo Jinxian besar di kedua sisi bertempur, mengapa pasukan Jinxian Yao Zu mundur? Ketika pasukan keabadian sejati Yao Zu runtuh, meskipun pasukan keabadian emas Yao Zu terpengaruh, mereka masih memiliki kekuatan untuk melawan, dan tidak mungkin kalah begitu cepat. Bukankah kamu mengatakan bahwa Nixue Peak tidak memiliki medan perang untuk Daluo Jinxian? Kedua belah pihak tiba-tiba membuka medan perang Daluo Jinxian, apa namanya? Bukankah itu karena pasukan abadi sejati Yao Zu telah dikalahkan, dan para petinggi Yao Xian tidak bisa menelan nafas ini, dan mereka akan mengirim Daluo Jinxian untuk mencari tempat? Tapi itu tidak mungkin. Medan perang utama puncak Nixue adalah Jinxian, dan medan perang keabadian sejati hanya bersifat kebetulan. Menang atau kalah hanya memengaruhi moral, dan tidak dapat menggoyahkan fondasi pertempuran. Bagaimana hal itu bisa membuat khawatir para petinggi tingkat iblis abadi? Mungkinkah ada sesuatu yang berubah di puncak Nixue, atau ada aturan yang dilanggar? Lu Chen naik ke puncak pohon peri yang menjulang tinggi dan melihat ke puncak Nixue, tetapi karena dia tidak dapat melihat medan perang Daluo Jinxian, segala macam keraguan muncul tiba-tiba. Segera, Lu Chen melihat manusia emas abadi di antara monster race dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya yang telah runtuh dari sisi kiri puncak Nixue, dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun perang antara ras manusia dan ras iblis kejam, masih ada aturan mendasar yang ketat, yaitu aturan di tingkat medan perang. Aturan medan perang ini tidak dirumuskan oleh ras manusia di Penglai Wonderland, atau oleh ras monster di Wandong Wonderland, tetapi oleh Tongtian Immortal Road. Konon aturan ini ditentukan oleh penguasa negeri dongeng itu sendiri. Tidak apa-apa bagi kedua ras untuk bersaing memperebutkan wilayah, tetapi makhluk abadi tingkat tinggi tidak diperbolehkan membantai makhluk abadi tingkat rendah. Kesalahan tersebut berdampak besar pada perkembangan Xianyu. Para penguasa negeri dongeng bahkan tidak ingin melihat perang antara ras manusia dan ras monster, karena Daluo Jinxian adalah bakat cadangan untuk makhluk abadi tingkat tinggi. Jalan abadi Tongtian seperti monster tanpa dasar, yang perlu menyerap lebih banyak makhluk abadi tingkat tinggi. Jika Daluo Jinxian dari dua ras kalah terlalu banyak, hal itu pasti akan mempengaruhi kekuatan Tongtian Xianlu, sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh para pengontrol negeri dongeng. Oleh karena itu, ketika keabadian emas umat manusia muncul di medan perang keabadian sejati, bagaimana mungkin iblis abadi tingkat tinggi melepaskannya? Para petinggi Yao Xian pasti telah memaksakan semua kerugian dari medan perang abadi yang sebenarnya ke kepala umat manusia, menuntut agar umat manusia mengaku melanggar aturan, dan menyerahkan puncak Nixue sejak saat itu. Tapi para petinggi umat manusia pasti tidak akan menerimanya. Runtuhnya medan perang peri Yao Zu yang sebenarnya disebabkan oleh pedang demi pedang Lu Chen. Ini tidak ada hubungannya dengan manusia peri emas yang tiba-tiba muncul. Para pemimpin tingkat tinggi dari kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, jadi mereka mulai bertarung secara langsung, yang merupakan pembukaan medan perang Daluo Jinxian. Meskipun pengontrol negeri dongeng tidak ingin melihat pertarungan Daluo Jinxian antara ras manusia dan ras monster, dia tidak secara tegas melarang pembukaan medan perang Daluo Jinxian, yang memberikan celah bagi manusia dan monster. Ketika benar-benar tidak berhasil, kedua belah pihak harus melawan apa yang harus diperjuangkan, atau bertarung terlebih dahulu. Adapun mengapa Daluo Jinxian dari ras monster langsung bertarung alih-alih pergi ke Jinxian dari ras manusia untuk menyelesaikan masalah, Lu Chen mungkin juga memikirkan alasannya. Artinya, eselon atas Yao Xian telah menyimpan kekuatan, dan telah lama ingin membuka medan perang Daluo Jinxian dan berperang tingkat tertinggi dengan umat manusia. Kali ini,
Kemunculan manusia emas abadi di medan perang keabadian sejati hanya memberikan alasan terbaik bagi iblis abadi tingkat tinggi. Yao Xian berpangkat tinggi datang untuk membuka medan perang Daluo Jinxian, jadi mereka tidak akan menyelesaikan masalah dengan manusia Jinxian itu, tetapi langsung mencari kesalahan pada peri manusia berpangkat tinggi. Jika dia menyelesaikan masalah dengan manusia emas abadi itu dan merebut kembali medan perang abadi sejati yang hilang, itu sama dengan mendapatkan kembali medan perang tersebut. Apa alasan untuk membuka medan perang abadi emas Daluo? Dan manusia abadi tingkat tinggi harus berurusan dengan iblis abadi tingkat tinggi terlebih dahulu. Adapun untuk menghukum Jinxian bajingan itu, tentu saja untuk menyelesaikan akun setelah musim gugur. Bagaimanapun, dia adalah bajingan peri emas. Dia tahu bahwa makhluk abadi emas tidak bisa memasuki medan perang makhluk abadi yang sebenarnya, tapi dia masih ingin bergegas masuk dan menghancurkannya. Xing Heku sepertinya sia-sia. Lu Chen juga sangat marah, dan mengangkat matanya untuk melihat bajingan ras manusia emas abadi, tetapi semakin dia melihat, semakin dia menyadari bahwa orang lain tampak familiar, dan akhirnya mengenalinya. Aku akan pergi, siapa yang harus pergi? Ya, ternyata Mu Ye dari Xuan Lei Xianmen. Petik 2. Setelah orang ini kabur, kupikir dia kabur dari Penglai Wonderland. Tanpa diduga, orang ini masih di Penglai Fairyland, dan dia juga telah memasuki Golden Immortal. Kecepatan kultivasinya tidak buruk, namun, ketika dia melarikan diri, dia sudah berada di puncak Celestial Immortal, dan wilayahnya jauh lebih tinggi dari milikku. Sangat normal untuk melangkah ke Golden Immortal satu langkah lebih awal dariku. Sebagai murid sejati pertama Xuan Lei Xianmen sebelumnya, dia harus memiliki bakat yang tinggi, jika tidak, dia tidak akan bisa membuat kemajuan pesat dalam kultivasi. Lu Chen terus menatap Mu Ye yang berlari turun dari puncak Nixue Peak, dan akhirnya menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Mu Ye masih menyandera seseorang. Itu adalah seorang wanita, wanita ras roh, Ling 10. Tiba-tiba, pupil mata Lu Chen menyusut, dan amarahnya melonjak ke langit. Siapapun yang berani menangkapku, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk mati. Lu Chen hendak turun dari pohon untuk membunuh Mu Ye demi menyelamatkan orang lain, ketika dia tiba-tiba menemukan dua dewa ras manusia mengejar Mu Ye. Kedua pria itu masing-masing memegang pedang dan perisai, dan mereka menggunakan langkah ringan, mengejar Makino dengan seluruh kekuatan mereka. Di puncak Nixue, meskipun ada dewa sejati Yaozu yang melarikan diri di mana-mana, tidak ada dewa sejati Yaozu yang mencegat atau menyerang kedua ras manusia tersebut. Karena, dengan peri emas Mu Ye berlari di depan, iblis Yaozu yang sebenarnya ketakutan setengah mati. Siapa lagi yang punya waktu luang untuk mengatur serangan? Fei Long dan Sang Guanjin. Pantas saja Makino ingin kabur, dia bukan lawan Sang Guanjin. Pedang kemauan Sang Guanjin bukanlah masalah kecil. Pedang itu sudah tak terkalahkan di negeri dongeng yang sebenarnya. Pedang itu seharusnya mampu menebas Jinxian yang lemah. Dengan Fat Dragon yang melindunginya, Mu Ye tidak bisa mendapatkan Sang Guanjin. Lu Chen mengenali dua orang yang mengejar Mu Ye, dan segera mengambil keputusan. Dia turun dari pohon peri, tidak lagi keluar, tetapi berbalik kembali ke kaki gunung di sini. Di hutan peri di kaki gunung di sini, tidak banyak monster yang ditempatkan di sana. Kadang-kadang, beberapa monster asli dari ras monster muncul, dan mereka juga dibunuh oleh Lu Chen. Tempat ini berada di bawah kendali Yaozu, dan mustahil bagi ras manusia untuk menerobosnya, jadi Yaozu mengerahkan seluruh pasukannya untuk memulai perang, dan sama sekali tidak memperhatikan pohon peri ini. Di puncak Nixue, untuk menyingkirkan para pengejar, Makino benar-benar panik dan melintasi puncak gunung menuju area kendali Yaozu. Makino adalah peri emas, dan kecepatannya sangat cepat sehingga dia bahkan membuang makhluk abadi Yaozu yang dikalahkan dari Shiba Jieji. Keabadian sejati dari ras iblis tidak berani memprovokasi keabadian emas dari ras manusia, mereka semua menghindari untuk menyelamatkan hidup mereka, dan bahkan memperlambat kecepatan kekalahan, membiarkan Mu Ye, Fei Long, dan Sang Guanjin lari lebih dulu.